Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih kepada Bapak Lukman dan terima kasih pada juga Pak Anto. Dan kami di sini dari mahasiswa ITB Tuban untuk memenuhi tugas UAS tentang hak asasi manusia. Dan kami akan mempertanyakan sedikit saja tentang pertanyaan yang kami cari. Yang pertama itu ada apa pengertian hak asasi manusia menurut Bapak? Untuk pengertian hak asasi manusia, manusia itu lahir mulai dari awal kita diberikan hidup, ya. Pertama kali hidup dan akan melekat di kita itu HAM, hak asasi manusia. Jadi kita hidup itu mempunyai hak asasi manusia secara universal, ya, secara terus menerus. Itu yang pertama, ya. Itu secara umum, pengertian secara umum. Stop dulu. Terus, Lanjut. menurut Bapak gimana tugas Koramil dalam masyarakat? Tugas Koramil dalam masyarakat sekarang paling banyak di Koramil itu yang banyak adalah Babinsa, Bintara Pembina Desa, ya. Di Babinsa itu tugasnya kita adalah untuk membina masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Tiap Babinsa itu ditugasi satu wilayah, yaitu seperti desa, kayak saya di desa Pon, desa mana lagi itu, ya, di Koramil tersebut yang ada di Kecamatan Rengel ini, ya. Itu tugasnya adalah membina masyarakat. Itu kita menerapkannya apa ya namanya, ya, untuk mendampingi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dalam menempuh suatu kegiatan yang ada di desanya sehari-hari, seperti kerja bakti atau apa saja itu yang ada, ya. Jadi ada bantuan-bantuan dari pemerintah, kita juga memonitor di sana, memonitor untuk kegiatan tersebut sampai selesai, itu, ya. Terus, menurut Bapak HAM dalam kehidupan sehari-hari itu maksudnya gimana? Nah, untuk ini Mbak, untuk masalah kehidupan sehari-hari itu, untuk dari Koramil sendiri kan melakukan bukan kok masalah HAM-nya. Iya. Yang kita laksanakan dari pihak Koramil itu untuk melaksanakan pencegahan. Sebelum ada terjadinya kegiatan HAM itu kan pasti ada suatu, mungkin ada proses atau mungkin ada kegiatan-kegiatan sebelumnya itu. Nah, untuk pencegahan dari Koramil sudah beberapa kali melaksanakan agenda untuk Wasbang. Wasbang itu kita melaksanakan di tingkat SD, SMA, SMA. Mungkin kalau dari masyarakat, dari kehidupan kita mungkin di wilayah, kita selalu memberi gambaran bahwa seperti kayak kegiatan-kegiatan yang ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Yang menjual sekarang kayak judi online. Memang kita laksanakan itu bukan langsung ke HAM-nya langsung, tapi sebelum terjadi pelanggaran HAM itu kita cegah dulu, Mbak. Bukan kalau kita mengobati, tapi kalau bisa itu jangan sampai mengobati, kita pencegahan dulu sebelum ada terjadinya pelanggaran HAM. Kayak kita kegiatan-kegiatan kayak Wasbang itu selalu penekanan tingkat SD atau mungkin di wilayah atau mungkin kita di instansi lain itu selalu kita menerapkan itu. Di masyarakat pun mungkin bukan cuma di sekolah, Mbak. Di petani-petani pun kita harus selalu kita doktrin seperti itu. Nah, mungkin itu saja, Mbak, yang untuk masalah HAM untuk dari instansi dari Koramil. Untuk sistemnya kita itu untuk pencegahan, jangan sampai ada pelanggaran HAM. Berarti kita harus mencegah dulu ya Pak, ya? Nah, pencegahan dulu yang tadi saya sampaikan, Mbak. Mungkin nggak tahu bisa atau enggaknya, ya. Yeah. Nah, mungkin bisa diagendakan lah, mungkin dari teman-teman mahasiswa, mungkin minta waktunya sebentar koordinasi sama mungkin dari instansinya sampean sama instansi sekolahan, mungkin sama-sama minta waktu 1 jam pelajaran ke 2 jam pelajaran kita masuk. Nah, lebih bagus pencegahan, tapi pencegahan itu lebih berat, Pak, daripada untuk mengobati. Karena tempatnya pencegahan itu sangat kalau orang belum jatuh itu kan kita kasih tahu tapi susah. Jangan jalan di situ, Mas, licin. Orang bantah, selanang, nggak masalah, los. Kalau sudah jatuh kita bawa rumah sakit, selesai. Mungkin ada lain, Mbak?
Terus apa langkah yang diambil jika menemukan pelanggaran HAM dalam kesatuan tentara? Nah, untuk kesatuan tentara Mbak, untuk tingkat kami di Koramil, kita untuk yang pertama itu kita melaporkan dari Koramil dulu. Kita Koramil, kita laporkan ke Koramil, dan Ramil lah nanti akan yang melaporkan ke Kodim. Nah, kita ada tingkatannya Mbak, kita nggak bisa langsung melaporkan ke Kodam atau melaporkan ke Korem. Kita laporkan ke Koramil, Koramil nanti dan Ramil yang sendiri yang akan melaporkan dari mulai hierarkinya Mbak. Dari Ramil lari ke Kodim. Kodim nanti dianalisa lagi Mbak. Apakah perlu dilaporkan, apa perlu kita adakan mediasi supaya nggak berkelanjutan. Nah nanti kalau memang perlu penanganan khusus dari Kodim nanti akan melaporkan ke Korem. Nanti ada pihak dari hukum yang tadi saya sampaikan dari hukum militer. Nanti akan melaksanakan apalah mediasi atau apa. Ini perlu nggak penanganan khusus? Perlu nggak pengerahan personel karena mungkin ada pelanggaran di situ? Dari pihak mungkin dari instansi polisi pasti akan selalu koordinasi Mbak. Kalau itu Pak, kalau saya sering lihat kalau dari polisi kan ada pencopotan secara tidak hormat, itu kalau di tentara apakah juga ada gitu Pak? Nah untuk masalah pencopotan Mas itu ada, tapi untuk lebih jauh ini Pak, maksudnya ini pantas dicopot apa enggak itu nanti melalui beberapa proses. Nah, yang proses itu ada yang tadi saya sampaikan tadi ada hukumnya, ada. Kalau di militer itu ada CHK, CHK itu perbukum. Korhukum itu apa? Ya hukum Mbak, maksudnya hukum itu yang kalau seadanya kayak tentara mungkin ada memulai kasus yang melibatkan tentara. Nanti kita mengajukan dari Koramil mengajukan ke Kodam, Kodam mengajukan ke Korem mengajukan ke Kodam. Nanti ada tim hukum yang akan mendampingi kita Mbak. Ada namanya Mahmil, Mahkamah Militer. Nanti akan ada yang mendampingi kita bahwa itu loh kayak pengacaranya sama di hukum itu apa kayak pengacara atau apa itu pendamping itu ada. Terus Jadi untuk sidang sidang di Mahmil, di Mahmil, itu di Mahmil, namanya. Mahkamah Militer. Terus bagaimana cara menghadapi konflik keamanan dalam HAM? Maksudnya dalam Koramil ini loh Pak. Nah, yang itu hampir sama dengan yang pertanyaan nomor 3 tadi. Nah, yang tadinya ya saya bolak-balik tadi untuk tugas pokoknya dari kami Pak, ya mungkin dan di luar selain pertahanan, ya kita pencegahan tadi Pak. Kita tiap hari bisa dipastikan ke wilayah dan selalu monitor wilayah. Kenapa kita harus ke sana? Kita satu tanggung jawabnya kita di situ. Keduanya memang kita apa ya? Jangan sampai ada terjadinya pelanggaran HAM di situ. Hampir sama dengan pertanyaan nomor 3 Mbak. Terus apa pesan Bapak tentang pentingnya HAM dalam masyarakat? Nah, untuk pentingnya HAM Mbak, untuk HAM itu untuk membatasi apalah namanya. Untuk kontrol atau apa ya? Untuk kontrol apa ya? Misalnya kita kalau seperti itu kan sering jarang ya Mbak main kita. Untuk dari Koramil sendiri kan jarang keterlibatan kita. Yang kita sering keterlibatan kan di daerah-daerah tertentu. Dan daerah tertentu itu kan untuk sasarannya untuk apa kan sudah dibuat dari pimpinan kita. Itu ada target situ kita selesai. Itu ya sangat penting juga bagi tentara juga sama, dengan masyarakat juga sama. Jadi kita pesan kita dalam pentingnya HAM dalam masyarakat, yaitu ya kita kasih tahu ke masyarakat. Iya Jo, biasanya campuran nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kue aja apa? Misalkan jangan misalkan secara besar-besaran ojo mateni iku kancamu deh kan itu. Ya. Gue kena HAM kan gitu. Ya sama juga dengan kita. Jadi saling mengingatkan Misalnya ke sesama teman masyarakat. gitu ya. Iya. Mengingatkan kalau ini nggak boleh, jadi Iya. harus dipatuhi, jangan kayak gini. Iya. Gitu. Nah, itu. Udah, terima kasih Pak atas waktunya yang udah diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau gimana. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketuanya? Terima kasih pada Pak Lukman dan Pak Yanto.
Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.